Habib Lutfi bin Yahya, beliau orang alim, beliau ulama besar. Iya. Beliau itu memegang ada beberapa puluh thariqah. Tetapi Dari Budi Marianto, Bang Refli, tolong tanyakan kenapa para habaib tidak bersatu untuk membela IBHRS yang sedang dizalimi Allah. Nah, terserah Bu Habib mau jawab apa enggak. kalau saya jawab itu nanti emosi saya. Karena ini jangan jawab. Oke. Jadi begini Bang Rafli. Oke. Sekarang saya tanya, saya cecar Bang Rafli ya, boleh? Boleh. Oke. 1 tambah 9 berapa? 10. 8 tambah 2? 10. 5 tambah 5? 10. 6 tambah 4? 10. 7 tambah 3? 10. Hasilnya sama nggak? Sama. Cara pembagiannya? Beda. Begitulah habaib. Ada yang lembut, ada yang berdakwah, ada yang tegas, ada yang amar ma'ruf, ada yang nahi mungkar. Ada yang tukang ngadu-ngadu ke polisi juga ada juga. Ya, kalau itu nggak termasuk di hitungan tadi. Oh, nggak masuk itu kan? Iya, karena hasilnya beda itu. Oke. Nah, yakni ya itu tadi, walaupun berbeda, tapi hasilnya sama, tujuannya sama, yakni mencari ridha Allah, yakni untuk maslahat umat, untuk maslahat bangsa, untuk maslahat negara, walaupun dengan cara yang berbeda-beda. Sama seperti Bang Rafli ini mau bikin sawah. Bang Rafli mau bikin sawah, ini sawah ya, Bang Rafli nanam padi. Ya. Bang Rafli cuma siramin aja. Terus tikus-tikus yang ada di padi itu Bang Rafli nggak musnahin, bakal jadi atau rusak itu, bakal panennya itu bakal bagus apa rusak? Rusak pasti. Kan ada yang bagian nyirami, iya kan, mupukin, dipupuk. Ada bagian yang ngejar-ngejar tikus. Ada yang bagian basmi tikus. Termasuk depan Bang Rafli ini bagian basmi tikus-tikusnya. Koruptor, pengkhianat bangsa. Itu harus dikasih peringatan. Oke. Kalau Refli Harun pasti setuju Beb yang begitu-begitu ya. Iya, kebenaran ya kita sampaikan. Karena kalau amar ma'ruf konon katanya jauh lebih mudah daripada nahi mungkar ya kan. Ya ini kalau kita borong semua. Dakwah iya, amar ma'ruf iya, nahi mungkar iya, apapun resikonya. Oke, itu two side in one coin ya. Jadi dua sisi. Ya ini kita ada sama. Ya ini kalau kita begini, kita ceramah tegas nih. Kita tidak menghilangkan kelembutan Nabi. Oke. Jadi yang lembut juga jangan hilangkan ketegasan Nabi. Gitu. Jadi sobat era sekalian, jangan kira beliau ini tidak punya jiwa seni. Bahkan kelembutannya itu mengalir dengan jiwa seni ya. Bergitar bisa, bahkan menciptakan lagu, bisa juga menciptakan puisi. Saya bahkan lihat di YouTube itu beliau itu mengubah syair tentang Aisyah istri Rasulullah. Benar Beb ya? Sayyidah Aisyah. Iya, jadi Sayyidah Aisyah gitu ya. Gara-garanya dibikin syair yang populer, lalu tiba-tiba Habib bikin Sayyidah Aisyah gitu. Ada juga saya bikin syair tentang Sayyidah Khadijah juga. Oh, Sayyidah Khadijah juga. Tapi kalau Sayyidah Khadijah itu saya bikin nadanya, aransemennya saya yang bikin. Ada juga tuh. Ada. Tentang Sayyidah Khadijah. Nah, jadi biar orang nggak hanya kenal Sayyidah Aisyah aja, tapi kenal juga Sayyidah Khadijah. Orang akan tanya, saya pengen dengar lagunya dong, Bib. Oh, saya orangnya nggak kayak orang lain, saya orangnya nggak nyari suhro. Oke. Suhro itu masyhur. Ketenaran. Saya paling benci itu. Justru saya pindah dari Jakarta ke Bogor itu mau sembunyi. Biar orang-orang nggak ada yang tahu. Semakin saya sembunyi makin dicari malah. Ya, tapi kan orang kan ingin mendapatkan apanya? Gini, kan tergantung niatnya kan. Kalau niatnya untuk kemaslahatan kan bagus-bagus saja kita menyampaikan sesuatu syair kan. Artinya orang bisa menikmati itu kan sebagai karunia kan. Sama seperti saya pernah bikin syair begini. Iya. Saya punya istri pernah tanya, kakak, apakah bisa dalam satu hati itu berkumpul dua cinta? Luar biasa. Ada filmnya tuh Satu Hati Dua Cinta. Saya jawab begini, jikalau tidak bisa kukumpulkan dua cinta dalam satu hati, maka akan aku kumpulkan cinta dan takut dalam satu hati, mencintaimu dan takut kehilangannya. Oke.
Jadi mencintaimu dan takut kehilangannya ya. Kalau tidak bisa kukumpulkan dua cinta dalam satu hati, akan aku kumpulkan cinta dan rasa takut dalam satu hati. Dalam satu hati. Mencintaimu dan takut kehilangannya. Atau mencintainya dan takut kehilanganmu. Bib, ini mungkin sekaligus untuk bagaimana kita bersikap ya terhadap pihak lain. Jadi Habib bisa jawab, bisa enggak, tapi bisa juga memberikan dalil untuk tidak menjawab. Ini ada yang nanya, Teguh Ahyar, Bib, pendapat tentang politik Habib Lutfi. Ada pertanyaannya begitu. Al-Habib Lutfi bin Yahya, beliau orang alim, beliau ulama besar. Ya. Beliau itu memegang ada beberapa puluh thariqah beliau pegang. Habib Lutfi bin Yahya Pekalongan. Tapi yang saya tahu beliau itu paling kuat thariqah Naqsabandiyahnya. Yeah. Beliau paling kuat, dan memang beliau ulama, orang alim. Beliau megang banyak thariqah. Tetapi ya seperti tadi yang saya bilang, 2 tambah 8 10, 7 tambah 3 10. Habib Lutfi beliau ya dengan cara beliau. Beliau berdakwah dengan cara beliau. Kita saya, Bahar bin Smith, Habib Rizik, Habib Hanif, kita juga berdakwah dengan caranya kita. Oke. Ya, ini sama-sama berdakwah dengan cara masing-masing, tapi dengan satu tujuan tadi. Yang sama, ya. Tujuan yang sama. Yakni menghidupkan Islam. Kita sama-sama menghidupkan Islam, bukan cari hidup dalam Islam. Oke. Menghidupkan Islam bukan cari hidup dari Islam. Bukan cari hidup dalam Islam. Menghidupkan dakwah, bukan cari hidup dalam dakwah. Oke. Menghidupkan agama, bukan cari hidup dalam agama. Oke. Menghidupkan negara, bukan cari hidup dari negara. Menghidupkan bangsa dan rakyat, bukan cari hidup dari keringat bangsa dan keringat rakyat. Seperti itu. Jadi beliau ulama, saya akui itu, beliau ulama, beliau sesepuh para habaib. Ya. Tapi ya seperti itu sebenarnya. Habib Rizik sosok yang saya kagumi, Habib Lutfi juga sosok yang saya kagumi dengan kelembutannya, dengan thariqahnya. Habib Rizik dengan ketegasannya. Sebenarnya yang di atas-atas ini beliau saling menghormati. Cuma yang di bawah-bawahnya aja ini suka ngadu-ngadu. Yang di bawah-bawahnya iya suka bentur-benturin. Iya. Ya seperti